Wirasaba. Wirasaba adalah desa di Kecamatan Bokateja, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini merupakan desa paling selatan atau barat daya di Kecamatan Bokateja dan berbatasan langsung dengan Desa Kemangon, Kecamatan Kemangkon di barat, Desa Tidu di utara atau barat laut, Desa Majasari di utara atau timur laut, Desa Kembangan di sebelah timur, serta Sungai Serayu yang membatasi dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Purworeja, Kiringan, Kecamatan Purworeja, Klampok, dan hanya dipisahkan dengan jembatan KA jalur X Wonosobo Purwokerto. Desa Wirasaba juga tak lepas dari sejarah Banyumas yang dikenal sebagai Babat Wirasaba atau Babat Banyumas yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerasidenan Banyumas. Berikut kisah selengkapnya. Menurut cerita, dulu di masa pemerintahan Brawijaya IV itu ada sebuah ibu kota yang namanya ibu kota Adipaten Wirasaba. Adipati Wargotama suatu itu mempunyai anak, itu diantaranya yaitu Rosukatima, Rosukartiya. Akhirnya Rosukartiya itu diserahkan kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kasultanan Pajang. Di sana diterima dengan baik oleh Sultan Pajang. Setelah diterima, maka Adipati Wargotama suatu itu melanjutkan pulang ke Kadipaten Wirasaba. Tidak lama kemudian ada seorang Demang, itu Demang Toyarga, menghadap Sultan Pajang bahwa dia meminta atau memohon keadilan atas kesalahan dari Kanjeng Adipati Wargotama suatu itu. Akhirnya dia mengutus 2 orang prajurit atau gandek itu untuk mencegat atau membunuh sang Adipati Wargotama suatu itu yang sudah pulang dari Kasultanan Pajang. Nah, setelah prajurit yang pertama itu berangkat, maka barulah saja tanya kepada Roro Sukartiya itu, putri Adipati Wargotama suatu itu, apakah benar beliau telah pernah dinikahkan atau dijodohkan dengan putra Demang Toyarga. Memang benar, tapi dia tidak mencintainya. Akhirnya dia berpisah. Sultan Pajang itu kan mengutus kembali 2 orang prajurit itu lagi untuk menyusul prajurit yang di depan supaya jangan dilanjutkan membunuh. Dengan menaiki kuda dengan cepatnya, maka yang pertama lebih cepat lagi dengan melambai-lambaikan tangannya yang di belakang supaya jangan dibunuh, tapi beliau yang di depan itu lebih cepat lagi karena mendengarnya cepat-cepat dibunuh. Akhirnya setelah makan siang selesai, dengan mendengar teriakan yang di belakang supaya jangan dibunuh, mendengarnya cepat-cepat dibunuh, akhirnya prajurit yang pertama itu membunuhnya dengan pusaka Kasultanan Pajang dengan istilahnya yaitu dengan mengeluarkan darah yang banyak, dengan secara serak-serak suaranya dia meninggalkan pesan kepada anak cucunya atau turunannya di Kadipaten Wirasaba. Yang pertama yaitu jangan singgah atau membangun balai malam, karena pada waktu itu dia beristirahat di rumah yang balainya malam. Yang kedua itu jangan makan pindang banyak atau daging angsa yang dipindang dengan pakai kelopak, cara Jawa itu kelopak. Sedangkan yang ketiga, jangan memelihara kuda yang berwarna daubang atau merah, karena pemeliharaan beliau kepunyaan kudanya itu, titiannya itu berwarna merah. Sedangkan yang keempat, jangan bepergian pada hari Sabtu Pahing, karena pada waktu itu beliau itu bertepatan pada hari Sabtu Pahing. Yang kelima, jangan berbesaran dengan Toyarga, karena permasalahannya itu asal usulnya dari pernikahan putranya Adipati Wargotama suatu itu dengan putra Demang Toyarga. Kemudian
kesalahan atau kesalahpahaman itu. Akhirnya terus memutuskan nafas yang terakhir. Setelah pemakaman selesai, datanglah utusan dari Kasultanan Pajang yang tidak lain membawa surat dari Kasultanan Pajang yang ditujukan kepada keluarga atau putra dari Adipati Wargotomo I. Setelah diterima, surat itu dibuka, yang isinya tidak lain adalah putra Adipati Wargotomo I itu supaya menghadap ke Kasultanan Pajang. Akhirnya yang memberanikan diri putra menantu yang namanya Joko Kaiman. Setelah nyampe di sana, terima dengan baik oleh Sultan Pajang. Sultan Pajang yang pertama yaitu tidak lain mengucapkan berbela-sungkawa atas terbunuhnya Adipati Wargotomo I. Yang kedua, minta maaf atas kelalaian beliau atau kesalahan. Dia minta maaf kepada keluarga Adipati Wirasaba I. Sedangkan yang ketiganya itu memberikan surat kekancingan, surat kuasa kepada keturunan Adipati Wirasaba untuk melanjutkan menjadi Adipati Wirasaba. Setelah surat pulanglah ke Kadipaten Wirasaba Joko Kaiman. Di situ dengan berdasarkan musyawarah keluarga atau adik-adiknya, maka dia menjadi Adipati Wirasaba yang ke-7 yang bergelar yaitu Adipati Wargautama II. Tidak lama kemudian, karena dengan bijaksananya beliau, maka wilayah Kadipaten Wirasaba itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu wilayah Merdin, itu diberikan kepada Wirokesuma, Raden Wirakesuma, wilayah Merdin. Sedangkan yang Banjar Petambakan diberikan kepada Ngabei Wirayuda. Yang di Wirasaba yaitu Warga Wijaya. Sedangkan Joko Kaiman mengambil di daerah Kejawa, kelahirannya ke daerah Kejawa, menjadi Kadipaten Banyumas, Kabupaten Banyumas. Dia menjadi Bupati Banyumas yang pertama yang membawai Purbalingga Banjarnegara Cilacap.